Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmayani dengan NIM 2011-3004 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama akan saya bahas tentang uh, definisi dan penggunaannya. Uh, Ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT merupakan transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Ijarah ini merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Adapun akad IMBT ini memfasilitasi transaksi ijarah yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, yaitu yang pertama, dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Pada akad murabahah, objek transaksi ini haruslah berupa barang, sedangkan pada akad ijarah, objek transaksi dapat berupa jasa seperti jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung risiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan ijarah yang relatif tetap. Adapun untuk kedua, tentang ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi ijarah dan transaksi MBT. Terus yang pertama tentang ketentuan syar'i transaksi dan transaksi ijarah dan transaksi MBT. Berdasarkan terminologi, ijarah adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewa dalam sudut pandang Islam itu dua hal. Yang pertama, penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia. Yang kedua, penyewaan terhadap suatu fasilitas. Ketentuan syariat transaksi ijarah ini diatur dalam Fatwa DSE nomor 9 tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSE nomor 44 tahun 2004, sedangkan ketentuan syar'i IMBT diatur dalam Fatwa DSE nomor 27 tahun 2000. Terus ada yang kedua tentang rukun transaksi ijarah. Rukun transaksi ijarah ini meliputi transaktor yang terdiri atas penyewa dan pemberi sewa. Kedua transaktor ini disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti gila, tes dan dipaksa, dan lain-lain yang sejenisnya. Terus implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah ini sebagai pemberi sewa adalah yang pertama menyediakan aset yang disewakan, yang kedua menanggung biaya pemeliharaan aset. Biaya ini meliputi biaya yang terkait langsung dengan substansi objek sewaan yang manfaatnya kembali kepada pemberi sewaan. Semua biaya ini dibebankan kepada pemberi sewa. Jika pemberi sewa menolak menanggung, maka sewa menyewa sifatnya batal. Jika terdapat kelalaian penyewa, tanggung jawab ada pada penyewa. Yang ketiga, menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Adapun untuk kewajiban nasabah sebagai penyewa, yang pertama, membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. Yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan. Biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimalisasi fasilitas yang disewa dan kegunaannya adalah kewajiban penyewa. Terus semua biaya ini merupakan tanggung jawab penyewa, misalnya mengisi bensin untuk kendaraan yang disewa. Dan yang ketiga, jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, dan juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Terus yang kedua ada objek ijarah. Objek ijarah ini meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Manfaat ini adalah objek kontrak yang harus dijamin karena ia merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Adapun ketentuan objek ijarah ini, yang pertama, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Yang kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
Dalam hal ini, hendaklah fasilitas objek sewaan itu mempunyai nilai komersial. Dan demikian kita dilarang menyewakan durian untuk sekedar mencium baunya. Hendaknya juga uh, penggunaan fasilitas objek sewaan tidak boleh menghabiskan substansinya. Terus yang ketiga, fasilitasnya mubah atau dibolehkan. Dalam hal ini penyewa tenaga atau fasilitas untuk maksiat atau sesuatu yang diharamkan adalah haram. Yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, objek transaksi bisa diserah terimakan secara substansi dan syariat. Terus yang kelima, manfaat harus dikenal secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya atau bisa juga dikenal dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Yang ketujuh, sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. Dan yang kedelapan, ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan ijarah. Terus yang ketiga tentang ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam akad ijarah ini merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim digunakan di masyarakat dan menunjukkan keredahan satu pihak untuk menyewa dan pihak lain untuk menyewakan tenaga atau fasilitas. Terus ada juga rukun transaksi ijarah untuk pembiayaan multi jasa. Pembiayaan multi jasa dengan skema ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. Dalam kedua pembiayaan multi jasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa atau fee besar. Fee ini harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Adapun untuk rukun transaksi IMBT berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Adapun akad perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tersebut, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah hukumnya bersifat tidak mengikat. Oleh karena itu, apabila janji tersebut ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Terus ada pengawasan syariah transaksi ijarah dan IMBT. Menurut Bank Indonesia, pengawasan ini berupa yang pertama, memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai. Dan dalam akad ijarah, janji untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah. Yang ketiga, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multi jasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multi jasa dan ketentuan lainnya, antara lain ketentuan standar akad. Dan yang keempat, memastikan besar ujrah atau fee multi jasa dengan menggunakan akad ijarah telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Baiklah, adapun untuk alur transaksi ijarah dan IMBT. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakan oleh bank syariah. Yang kedua, sebagaimana yang difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan kepada bank. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang atau jasa yang akan disewa nasabah untuk selanjutnya dibeli atau dibayar oleh bank syariah. Yang ketiga, nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak.
Selama penggunaan objek sewa, nasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai kesepakatan. Sekiranya terjadi kerusakan bukan karena kesalahan penyewa, maka bank syariah sebagai pemberi sewa akan menanggung biaya perbaikannya. Yang keempat, nasabah penyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Yang kelima, pada transaksi MBT setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Adapun selanjutnya itu tentang cakupan standar akuntansi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Ketentuan akuntansi untuk transaksi ijarah diatur dalam PSAK nomor 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah baik untuk pemberi sewa maupun penyewa. Beberapa hal dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusutan, pendapatan, beban, dan perpindahan kepemilikan. Terus adapun untuk teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bagi bank syariah. Yang pertama ada teknis perhitungan transaksi ijarah. Yang pertama, perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah. Yang kedua, perhitungan biaya administrasi ijarah. Terus ada penjurnalan transaksi ijarah. Dalam hal ini, yang pertama ada transaksi pengadaan aset ijarah, yang kedua ada transaksi pada saat akad disepakati, dan yang ketiga ada transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijarah, yang keempat pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijarah, yang kelima perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Selanjutnya ada penyajian pada laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil. Selanjutnya ada variasi transaksi ijarah. Terus ada teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah. Pertama tentang teknis perhitungan transaksi IMBT. Teknis perhitungan transaksi IMBT ini pada dasarnya sama dengan transaksi ijarah. Perbedaan teknis perhitungan ini terletak pada penentuan penyusutan aset ijarah. Ini lagi terbagi menjadi dua. Yang pertama, perhitungan penyusutan aset IMBT dan penentuan pendapatan IMBT. Adapun tentang penjurnalan transaksi IMBT, yang pertama ada pelepasan sebagai hadiah, yang kedua pelepasan melalui penjual objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa, yang ketiga pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa sewa, yang keempat pelepasan melalui penjualan objek sewa secara bertahap. Terus selanjutnya ada penyajian transaksi ijarah atas aset berwujud. Dalam hal ini berdasarkan PAPSI 2013 terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, objek sewa yang diperoleh bank disajikan sebagai aset ijarah. Yang kedua, akumulasi penyusutan atau amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai dari aset ijarah ini disajikan sebagai pos lawan aset ijarah. Yang ketiga, porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Yang keempat, porsi ujrah atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Yang kelima, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan piutang ijarah. Dan yang keenam, beban penyusutan atau amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Adapun untuk pengungkapan transaksi ijarah atas aset berwujud, yang pertama ada sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah. Yang kedua, jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga 2 tahun berakhir. Yang ketiga, jumlah objek sewa berdasarkan jenis transaksi, jenis aset dan akumulasi penyusutan serta cadangan kerugian penurunan nilai jika ada apabila bank sebagai pemilik objek sewa. Yang keempat, komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bitamlik yang berlaku efektif
pada periode laporan keuangan berikutnya. Terus yang kelima, kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Dan yang keenam, transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi. Adapun tentang teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk multijasa. Yang pertama, pengadaan aset ijarah. Yang kedua, saat akan disepakati. Dan yang ketiga, saat pengakuan penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa ijarah. Terus ada penyajian transaksi ijarah atas jasa. Di sini berdasarkan PAPSI 2013 ada beberapa ketentuan penyajian. Yang pertama, perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset ijarah dan disajikan terpisah dari aset ijarah lain. Yang kedua, amortisasi atas perolehan aset ijarah disajikan sebagai puslawan dari aset ijarah. Yang ketiga, porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Yang keempat, porsi ujrah atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multijasa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka pendapatan sewa multijasa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Dan yang kelima, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan piutang sewa. Yang keenam, beban amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Adapun untuk pengungkapan transaksi ijarah atas jasa, berdasarkan PAPSI 2013, hal-hal yang harus diungkapkan ini: yang pertama, ada sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah. Yang kedua, rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis. Yang ketiga, jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga 2 tahun terakhir. Dan yang keempat, transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.